Kak Seli, jelasinnya jangan cepet-cepet. Kenapa, Dek? Kan biar cepat kelar. Kayaknya aku bakal jawab pakai jawaban Kak Sally deh, walaupun beda soal. Aku udah nggak mudeng. Berharap aja mudah-mudahan sama. Kan biasanya sama ya kalau Kimar ya. Yang nggak ada dirubah Ini bukannya apa-apa. biasanya sama ya? Iya, kayaknya. Gimana, Riz? Pokoknya mau Sama kan? soalnya sama atau beda, jawabannya jawaban Kak Sally. Udah yang penting keisi aku Ya janganlah pusing. kagak nyambung. Berdoa berdoa mudah-mudahan ini tahajud tahajud. Pusing gara-gara tadi teksel, kakak. Iya ih, Nggak tidak jelas. sebenarnya tuh gampang, cuman karena kita nggak belajar. Parah banget.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suara aku kedengaran jelas nggak? Nolak nggak suaranya? Kedengeran, Kak. Alhamdulillah. Kedengeran. Ya, oke. Jadi kita mulai aja ya. Ini malam, rada malam soalnya tadi nyampenya juga sekitar jam 9 kurang. Nah, jadi tuliskan ini yang pertama, poin yang satu, tuliskan struktur kimia pada tata nama di bawah. Sebentar. Tuliskan struktur kimia. Jadi ada satu nama, kita suruh menuliskan seperti apa struktur kimianya. Nah, penamaan itu ada dua, yaitu pertama nama cabang dan nama rantai utama. Yang pertama kita tahu ya, kalau rantai utama itu selalu posisinya di belakang. Jadi kalau di sikloheksil metanol, berarti rantai utamanya itu adalah si metanolnya. Kalau yang di depannya itu adalah nama rantai cabangnya. Jadi pertama, kita gambar dulu supaya kita ingat. Pertama kita gambar dulu si metanolnya. Metanol. Kalau akhirannya ol itu selalu alkohol, gugus alkohol. Di sini kan akhirannya ol, berarti dia alkohol. Kalau metanol, dari asal katanya itu metana. Metana itu dia atom karbonnya ada 1. Aslinya dia CH3OH. Karena di rantai utama itu dia ada di siklo, di itu berarti 2. Di itu 2. Siklo itu artinya dia ada cincin atau siklik. Kemudian ada heksil. Heksil itu berarti 6. Sikloheksil itu berarti dia berbentuk segi 6 atau heksagon. Ini berarti dia berbentuk heksagon. Karena dia itu ada kata di-nya, berarti dia itu 2. Awalnya CH3OH. Tapi karena dia ada di sininya menempel 2 di sikloheksil, berarti bukan CH3 lagi, melainkan H. Sampai sini masih bisa ngikutin nggak? Bisa, Kak. Ya, masih aman ya. Selanjutnya. Ini masih gampang. Berarti selanjutnya nomor 2. Yang kedua itu ada namanya trans 2 metil sikloheksanol. Nah, berarti ini kan rantai utamanya itu adalah si sikloheksanol. Sama kayak tadi, akhirannya ol, berarti dia itu termasuk gugus alkohol. Gugus alkohol ada namanya hidroksilnya atau OH-nya, itu menandakan dia itu merupakan gugus alkohol. Siklo itu artinya dia berbentuk cincin atau rantai atom karbonnya itu tertutup. Heksa itu berarti 6. Berarti kita gambar pertama itu adalah segi 6, di mana dia itu atom karbonnya kan 6. Siklonya itu berarti dia tertutup. Kemudian heksa itu berarti atom karbonnya ada 6. Kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada gugus alkohol. Kalau dia itu segi 6 begini, kita bebas mau angka satunya di mana aja. Artinya nggak mesti angka satunya di sini, bisa di sini yang sebagai atom karbon utama gitu. Dia masih bisa, atau malah di sini itu bisa. Semuanya benar. Tapi jadi istilahnya ya udah kita tentuin aja atom karbon yang satunya yang di atas berarti kan. Di sini berarti ada gugus OH-nya, alkoholnya. Kemudian karena dia ada trans. Trans sama cis itu bedanya apa? Kalau trans itu dia berlawanan. Artinya kalau kita secara 3 dimensi, yang satunya itu berarti dia di depan mata kita. Yang satunya itu dia berada di belakangnya atau bayang-bayangnya. Jadi kalau kita
misalnya menuliskan trans, berarti satu garisnya itu garis tebal, artinya dia benar-benar di depan mata kita. Yang satunya itu garis putus-putus, artinya dia itu nggak sejajar mata kita, tapi di belakangnya. Jadi seolah-olah dia itu adalah di bawah bidang datar. Kalau misalnya secara 2 dimensi, dia kayak gini trans. Kalau cis itu sebidang atau sejajar. Ini dari bahasa Jerman. Nah, kan di sini dimintanya trans. Trans itu kita ingat aja, trans itu berlawanan. Berarti yang satu itu garisnya tebal, kayak gini tebal. Ini emang dia garisnya kita bikin tebal. Yang satunya putus-putus, seperti ini. Ataupun mau di luar juga sebenarnya masih boleh. Karena ibaratnya nggak mesti di dalam, karena kita udah membedakan dengan garis putus-putus. Di sininya kita tulis CH3. Kak, Kak Seli, Iya, mau iya. nanya, Boleh. boleh nggak? Kalau misalnya itu tuh emang harus garisnya tebal atau garis tipis pun nggak apa-apa gitu, Kak? Jadi memang ketentuan dari sananya, kalau trans itu satu tebal, satu tipis. Artinya dia berlawanan. Satu di depan mata kita sejajar, yang satunya tidak sejajar. Ketentuannya begitu. Kalau cis, dua-duanya tebal atau dua-duanya itu putus-putus. Begitu. Berarti walaupun yang tebalnya di luar, yang garis putus-putusnya juga boleh di luar ya, Kak? Jadi nggak Iya, mesti di dalam ya? benar. Sebenarnya secara ini kita masih bisa membedakan dia itu di depan mata kita, yang satunya enggak. Jadi dia kayak di belakang. Oh gitu. Oke, Kak, makasih. Oke, sama-sama. Masih aman ya nyampe sini? Karena kan ini kan udah kali kedua kita Zoom ya, berarti biar mereview lagi gitu, bukan seperti kemarin dari awal ya. Berarti agak cepet nggak apa-apa ya. Selanjutnya, kan tadi disebutnya trans. Trans sudah tahu ya, yang satu garis tebal, yang satunya garis putus-putus. Kemudian dia di posisi C nomor 2, dia ada metil. Metil itu dari metana. Berarti atom karbonnya ada 1. Metil itu CH3. Ingetin, metil CH3. Dia itu ada di posisi atom karbon nomor 2. Sebentar. Nah, berarti di posisi atom karbon nomor 2, dia ada si metilnya. Kalau kita posisi OH-nya itu selalu di nomor 1 kan. Di sini satunya kita tentuin di sini. Ini 2. Berarti di nomor 2 ini ada namanya metilnya atau CH3-nya sebagai rantai cabang. Rantai utamanya si sikloheksanol, untuk ngecek lagi ya. Kemudian di nomor 2-nya ada si metil. Posisinya trans. Satu tebal, yang satunya garis apa ya? Dibilangnya garis putus-putus gini ya. Berarti udah benar. Masih aman ya nyampe sini? Kalau masih aman, lanjut nomor 3. Kalau dia mau nanya langsung aja nggak apa-apa. Jadi biar kita mungkin kadang-kadang dengan pertanyaan itu jadi lebih jelas gitu kan penjelasannya. Terus nomor 3 itu ada 2 oksopropanal. Kalau dari sini kita lihat cuma satu kata, oksopropanal. Beda dengan nomor 1, nomor 2. Kalau nomor 1, nomor 2 benar-benar kelihatan. Dia itu yang mana rantai utama, yang mana rantai cabang. Tapi kalau yang nomor 3, dia yang mana ya rantai utamanya, yang mana rantai cabangnya. Caranya kita lihat dari akhirannya. Akhirannya ini al. Kemudian propanal. Dari sini aja kita putus.
Berarti ini sebagai rantai utama. Rantai utama selalu kita tulis lebih dulu, baru rantai cabangnya. Rantai cabangnya ini, 2 okso. Rantai utamanya propanal. Kalau dia berakhiran al, kita ingat ini, kalau berakhiran al, dia namanya aldehid. Aldehid itu ada gugus karbonil, COH. Ini aldehid. Kalau okso, dia itu ada karbonilnya juga, tapi jenisnya beda. Dia itu keton. Artinya dia nggak mungkin ada di ujung. Nggak mungkin di atom karbon nomor 1. Karena keton itu rumus strukturnya RCOR. Sebentar ya, aku ambil casan laptop. Ya, jadi rantai utamanya aldehid. Propanal, propana. Berarti dia atom C-nya ada 3. Kita gambar dulu. C-nya ada 3. 1, sebenarnya boleh dari kanan, boleh dari kiri. Bebas. Tapi ini kita tentuin aja. Kita samain persepsi kita. C nomor 1 itu dari kanan. 1, 2, 3. Karena dia dari kata propana. Propana itu atom karbonnya jumlahnya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian di atom nomor C nomor 1 selalu nomor 1 kalau aldehid. Kenapa selalu nomor 1? Karena dia satu tangannya harus mengikat hidrogen. Nggak mungkin di tengah-tengah. Karena kanan kirinya nggak ada hidrogen, yaitu kanan kiri itu atom C. Nggak mungkin di tengah. Dia selalu di ujung. Dan selalu nomor 1. Paham ya sampai sini ya? Karena dia tangannya harus mengikat satu hidrogen, satu harus mengikat O atau gugus karbonil. Maka dia selalu posisinya nomor 1. Paham ya? Ini aldehid, gugus aldehid. Kemudian udah ya propanal. Kita udah nih gambar si propanalnya. Oke, rantai utamanya udah kita gambar. Kemudian di nomor 2 ada namanya okso. Ada gugus karbonil, tapi karbonil keton. Di nomor 2. Berarti setelah kita hitung atom nomor 1, ini nomor 2, kita gambar si ketonnya atau karbonilnya di sini ditambah. Kalau keton itu, dia rumusnya COC. Jadi dia nggak mungkin di pinggir. Dia pasti posisinya itu di tengah. C, kalau aku gambarnya gini, COC. Jadi ada juga yang ngomong RCOR. Itu rumus dasar dari keton. Nah, okso itu penamaan keton ketika dia posisinya sebagai rantai cabang. Beda kalau dia sebagai rantai utama. Di nomor 4, keton itu sebagai rantai utama. Kita lihat nomor 4 ya. Ini akhirannya on. Berarti dia namanya gugus keton. Tapi ketika dia posisinya di rantai cabang, namanya bukan keton lagi. Namanya bukan akhiran on, tapi berubah jadi okso. Sampai sini masih bisa ngikutin ya? Kalau okso sama-sama gugus keton, cuman dia sebagai rantai cabang. Kalau ini di akhiran on karena sebagai rantai utama. Masih aman ya? Jadi nomor 3 gini ya, posisinya di 2 ada si okso, kemudian rantai utamanya si propanal. Berarti udah sesuai dengan penamaan. Oke. Lanjut ya. Ada yang mau tanya? Masih aman? Oke, masih aman ya. Selanjutnya nomor 4. Kalau ini kelihatan kan, di mana 3 pentanon dia sebagai rantai utama. Dan ini harus kita tulis terlebih dahulu. Mengenai jumlah hidrogennya, itu bisa kita hitung nanti terakhir. Ketika memang kita udah menulis semuanya, kita hitung hidrogen yang dipakai itu sisanya berapa. Gitu kan.
Karena persyaratan suatu senyawa itu, semua atom karbonnya itu tangannya berikatan. Atom karbon C itu tangannya 4, semuanya harus berikatan. Kemudian setelah kita tahu dia itu sebagai rantai utama, 3 pentanon ini kita gambar. Akhiran on berarti dia ada gugus karbonil, CO. Terus dia itu penta, dari pentana. Berarti atom karbonnya ada 5. Sebentar. Nah, penta ini artinya dia atom karbonnya ada 5. Kita gambar. Atom karbonnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau awal-awal nggak usah ditulis dulu, hanya nggak apa-apa. Karena kan dia masih berikatan. Nanti setelah benar-benar kita udah fix, baru kita tulis hidrogennya. Sisa-sisa tangan dari C-nya. Terus setelah kita udah pastiin nomor satunya dari kiri, ini udah fix ya. Kita Kita taruh di mana sih gugus elektronnya? Ini kayak ada feedback ya. Oke, lanjut ya. Maaf. Kemudian di posisi nomor 3, dia itu ada gugus karbonilnya. Berarti 1, 2, 3. Di sini kita taruh si karbonilnya atau CO-nya. Itu udah selesai. Kemudian di atom karbon nomor 2 ada gugus hidroksi. Hidroksi itu berarti dia penamaan alkohol sebagai rantai cabang. Alkohol itu OH. Kalau dia sebagai rantai utama namanya ol-ol-ol. Tapi kalau sebagai rantai cabang dia jadi hidroksi. 2 hidroksi. Berarti atom karbon nomor 2, 1, 2 dia mengikat gugus hidroksi. Berarti udah tepat ya. Jatuhnya 2 hidroksi. 3 Siapa ngajarin? temen aku. berarti udah Iya. sesuai. Dulu maaf banget. Siapa tahu kan bisa. Dan mau dengar. Nah. Apa? Rom bocor. Tolong di mute. Romli bocor speaker mic-nya. Iya. Yang ngeselin. Gak ada. Mana? Ini di mute dan sini. Kan aku belum Romli, pembersihan. di mute ya. Halo Romli. Udah ya? Oke, makasih. Lanjut ya. Berarti kita nomor 5. Nomor 5 ini ada cis 24 dimetil siklobutanon. Kayak tadi nomor 4, berarti dia rantai utamanya itu ada gugus keton. Karena dia akhirannya on. Siklobutanon. Ini rantai utama. Siklo berarti dia berbentuk cincin. Kemudian cincinnya itu segi berapa? Dia itu butan, berarti segi 4 dari kata butana. Nih, yang ini ya. Berarti ini segi 4, kita gambar cincinnya segi 4. Kemudian kita tentuin yang nomor 1 yang mana. Ini nomor 1, 2. Sebenarnya bebas kayak tadi. Penomoran 1 itu mau dari kiri, bawah, kanan, itu bebas. Yang penting penulisan gugus
si butanonnya benar, onnya itu selalu di nomor 1. Jadi di siklobutanon dia itu berarti segi 4 karena butana itu C-nya atom karbonnya 4. Kemudian dia di nomor satunya dia mengikat gugus CO. Di sini ya di sini. Ini CO. Ini gugus keton. Kemudian ada cis. Cis itu artinya sejajar atau sebidang. Lebih gampangnya lagi, dua-duanya itu garis tebal karena ini kan dia itu di depan mata kita. Atau dua-duanya itu garis putus-putus. Kita mau pilih yang mana? Karena ini aku bikinnya garis tebal, ya udah. Nanti kalian bisa dua-duanya garis tebal atau dua-duanya garis putus. Posisinya di berapa cisnya itu? Posisinya di posisi atom karbon nomor 2 dan atom karbon nomor 4. Berarti di sini. Di 2 dan di 4. Nah, yang di 2, 4 ini apa? Di metil. Di itu 2, berarti ada 2 buah. Posisi 2 sama 4, berarti kan 2 kan? Terus, apa yang di situ rantai cabangnya? Yaitu si metil. Metil kita harus sudah paham, metil itu udah CH3. Ini harus kita udah, oh metil berarti CH3. Berarti yang kita masukin di sini adalah si CH3. Setelah kita gambar kayak gini, kita harus koreksi lagi. Ini udah tepat belum sesuai dengan penamaannya? Cis, berarti dua-duanya garis tebal, ya kan? Itu cis. Kemudian ada posisi 2 sama 4 ada di metil. Posisi 2 dan posisi 4 ada metil, udah betul. Kemudian siklobutanon. Ini siklo, di atasnya ada ketonnya. Berarti udah benar. Berarti nomor 5 udah sesuai dengan penamaannya. Ada yang mau ditanya? 1 sampai 5? Masih aman ya? Kalau masih aman, mau lanjut. Nah, untuk poin nomor 2, di sini tuliskan hasil dari reaksi. Sebenarnya, di sini itu yang diminta itu adalah hasilnya. Tapi, tadi ada yang japri, ada yang nanya, kalau misalnya reaksi ini kita langsung tulisan hasilnya boleh apa enggak? Karena yang diminta hasil, sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi, tergantung dosennya sebenarnya. Dosennya itu akan menilai dia itu hasilnya benar-benar hasil atau reaksi lengkap. Kan takutnya dosen itu ada penilaian, oh ini dia itu reaksinya benar-benar lengkap banget, jadi ada nilai plus. Atau ada juga yang dosennya itu dia, oh yang penting saya carinya hasilnya, kalau hasilnya benar ya udah berarti nggak perlu cara-caranya atau step by step-nya nggak perlu ditulis. Gitu. Jadi kembali lagi ke masing-masing, mau benar-benar menuliskan langsung hasilnya atau mau menuliskan step by step. Jadi yang pertama di sini nomor 1 ada suatu senyawa. Suatu senyawa ini ada 3 gugus. Yang pertama itu ada gugus alkohol, yang OH itu kita udah tahu ya kalau OH itu gugus alkohol. Di sini. Sini itu ada gugus alkohol, itu OH. Ada gugus eter, di sini eter. Eter itu beda dengan keton. Bedanya apa? Karena dia garisnya cuma 1. Kalau keton dia garisnya itu 2. Kalau eter tunggal, bukan rangkap. Kemudian ada aldehid. Ada suatu reagen AgNH3 2 kali, itu dia aqua ya, artinya dia larutan. Nah, ini ada di PPT, slide berapa? Mau kita lihat nggak? Itu dia oksidasi dari aldehid. Nih, nah dari sini yang bereaksi itu yang mana? Apa eternya, apa alkoholnya, apa aldehidnya? Dari sini patokan kita yang bakalan berubah itu yang mengalami oksidasi adalah si aldehidnya. Artinya
Yang berubah itu gugus COH-nya. Berubah menjadi apa? Menjadi asam karboksilat, COOH. Yang sebelah kiri ini senyawa yang di kiri ini kita nggak perlu pusingin karena tinggal disalin ke kanan. Yang berubah aldehid dioksidasi menjadi asam karboksilat. Nah, yang ini kan kita awal-awal tuh bingung yang mana yang mau kita reaksiin. Karena tadi udah lihat dari situ, berarti yang si aldehid ini yang kita reaksiin dengan reagen ini. Menghasilkan asam karboksilat. Awalnya COH menjadi COOH. Penulisannya boleh begini, boleh begini. C yang di bawahnya dihapus, ini ke atas. Atau mau begini juga boleh. Keduanya benar. Yang nggak boleh salah, si senyawa yang di kiri ini, kan kita tinggal salin. Yang kiri ini disalin ke kanan. Yang ini yang nggak boleh salah. Karena kalau yang kita tinggal nyalin ini salah, ya kemungkinan jawabannya juga akan salah gitu. Jadi kuncinya itu, kita apalin tuh aldehid, ketika dioksidasi dengan agen H2+, dia akan menjadi asam karboksilat atau COH. Awalnya COH menjadi COOH. Masih gampang ya ini ya. Jadi yang ini tidak berubah sama sekali. Ini tetap kayak cuman tinggal disalin, benar-benar pindahin ke sini. Sama ikatan rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Ini nggak boleh nggak ditulis. Karena kalau misalnya tanpa ini dia beda lagi, bukan benzen tapi siklik. Paham ya di sini? Kalau paham, kita lanjut. Nomor 2. Nomor 2 ini masih seputar oksidasi aldehid. Nih. Nomor 2 itu dia itu kan reagennya CO2+ ya. Berarti si CO2 reagennya dalam suasana basa. Yang mana yang dia akan bereaksi? Yang bereaksi si aldehid karena masih ini reaksinya oksidasi dari aldehid, judulnya masih sama. Walaupun beda reagen, beda senyawa yang direaksiin, tetap hasilnya sama, asam karboksilat, COOH. Awalnya COH menjadi COOH. Awalnya di sini H, kita tambahin di sini O. Karena reaksi oksidasi. Nah, di soal nomor 2 di sini, dia itu ada beberapa gugus. Jadi yang mana tuh kan kita bingung kan? Jadi yang pertama itu di sini namanya metil. Di sini, enggak Kak, ini senyawa keton. Ini keton, kemudian di sini aldehid. Yang mana sesuai dengan literasi tadi materi, yang bakalan berubah itu yang si aldehidnya. Ini. Menjadi COOH. Berarti yang kiri ini semuanya nih nyampe ujung sini itu tetap kita salin ke kanan sini. Apa adanya. Kemudian yang kanannya ini kita tambahin jadi di sininya COOH. Awalnya di sininya H. Jelas ya? Bisa ikutin. Kemudian yang tadi hasil sampingnya itu ditulis aja nggak apa-apa. Ya kan? Karena kan itu bagian dari reaksi kayak di sini hasil sampingnya itu Ag dalam kondisi padat, Ag dalam solid. Kemudian di sini ada Cu2. Oh apa ya tadi hasilnya? Itu ditulis aja, dilengkapin. Karena ini aku nggak nulis karena yang diminta cuman kayak hasil reaksinya ini aja. Memang tujuannya pembentukan si asam karboksilat. Terus masih aman ya ini ya? Masih bisa ngikutin kan? Ada yang mau ditanya nggak? Kalau masih aman, mau lanjut. Sekarang nomor 3. Nah, yang 3 ini, dia itu ada suatu senyawa, ini senyawanya, ada gugus metilnya, ada gugus keton.
Nah, yang mana dia yang akan bereaksi? Yang mana dia itu akan berubah? Dengan reagennya LiAlH4 dalam suasana eter, kemudian ditambahkan H3O+. H3O+ itu H2 tambah O+ ya. H2 Jadi kalau kita lihat di materi, itu namanya reaksi ini. Reduksi dari keton menjadi alkohol. Kalau suatu aldehid, ini atasnya aldehid ya, CHO itu aldehid. CHO itu aldehid. Kalau ini bawahnya CO ini adalah keton. Kalau dari aldehid direduksi dengan reagen ini, dia kan menjadi alkohol primer. Tapi kalau dari keton direduksi menjadi alkohol sekunder. Mungkin bisa di-refresh lagi, alkohol primer itu C yang di sini mengikat satu atom karbon lain. Kalau si sekunder, C yang mengikat di sini, yang mengikat si gugus hidroksinya, dia mengikat dua atom karbon lain. Itu sekunder. Kalau dia mengikat dua, sekunder. Kalau mengikat satu, primer. Jadi, kalau tadi soalnya, si keton ini dia direduksi menghasilkan alkohol sekunder. Kita cek jawaban kita benar udah sesuai dengan yang seharusnya belum? Nah, keton direduksi menghasilkan alkohol. Nah, H yang di sini, ini nggak usah ditulis. Ini aku tulis di sini, karena ibaratnya biar kita itu, yang awalnya dia itu ikatan rangkap begini, satunya mengikat OH dari menjadi alkohol sekunder, yang satunya tangannya ini mengikat hidrogen. Tapi nanti nggak usah ditulis hanya di sini. Tinggal satu aja di sini, OH aja. Ininya diabain. Ini untuk menjabarkan supaya ngerti tangan dua kenapa jadi tangan satu. Karena yang satunya mengikat hidrogen. Nah, kita cek di sini. Benar nggak sih dia alkohol sekunder? Kita cek. Jadi C yang di sini mengikat satu, dua, C yang lain. Berarti dia udah benar alkohol sekunder. Suatu senyawa keton direduksi dengan reagen ini, dia menghasilkan alkohol sekunder. Terus bagaimana yang sisa-sisanya? Yang ini benar-benar kita cuman salin sama persis, nggak ada perbedaan. Langsung pindahin aja ke kanan. Ini, ya sama persis ini kita pindahin ke sini. Jangan lupa ini ditulis rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Selang-seling. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ini menunjukkan dia itu senyawa benzen. Beda dengan yang ini, karena ini memang benar-benar bukan senyawa benzen. Dia benar-benar cuma cincin kosong aja. Dia siklik, siklopenta. Jadi benar-benar harus sama